Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat insya Allah akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu praktik coaching. Di sebelah kiri saya. Ya, nama saya Widi Rahayu, saya berasal dari SMA Al-Bidayah. Di sini saya akan berperan sebagai observer. Dan saya sendiri Liberty Nezom dari SDN 1 Cipati Bandung Barat akan berperan sebagai coach. Sebelah kanan saya Firman Dhani dari SMK Negeri 4 Padalarang, kali ini berperan sebagai coach. Bu Ibet itu sekarang jadi coach ya? Iya. Betul. Ya. Baik Bu Ibet, kira-kira dari kelebihan kalau yang saya ingin tahu dulu ya, kira-kira Bu Ibet ada kerjanya di mana Bu? Di alur TA pada coaching ini? Dari tujuan, Ya, verifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kira-kira Ibu sudah siapkan dulu nih kalau misalkan seandainya nanti tetap seperti yang berbobot itu harus adanya. Mungkin saya melakukannya di nabung rencana aksi ya. Buat pertanyaan berbobot dan tanggung jawab. Ya sesuai amanat. Oke, baik. Kemudian kalau di presence Bu, kira-kira Ibu sudah siap belum Bu? Ya, saya sebelumnya sudah melakukan mindfulness itu. Oh ya, Untuk kesadaran penuh. Oke, ya SOP itu Bu ya. SOP. Nah, untuk yang presence itu kan Bu, misalnya kita seperti maaf ya, seperti dari hati ke hati lah Bu. Berarti kita harus siap ya, kalau nggak salah berarti siap dengan misalnya siap dengan bahwa ya si coach itu kan ada, berarti Ibu itu siap bahwa itu benar ada di mendengarkan dia. Aktif ya Pak. Ya, dengan aktif Bu, seperti itu. Kira-kira di sini Bu, selain kelebihan yang tadi ya, kira-kira Ibu pasti kan Ibu namanya manusia ada banyak kelebihan nih. Saya mohon maaf Bu kalau misalkan kekurangan Ibu dalam ini atau yang lebih susah di coaching Kadang dalam membuat saya berbobot juga ya untuk menggali coaching supaya lebih keluar lagi ininya gitu. Kadang dalam kali pertanyaan. menggali pertanyaan. Iya baik Bu, sudah mungkin saya nanya-nanyain saja Bu. Iya, baik Pak. Ibu semoga sukses Bu nanti coachingnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ibet. Waalaikumsalam, Pak Firman. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mungkin Bu Ibet punya waktu luang untuk saya konsultasi. Ya, kebetulan hari ini lagi jam kosong Pak, ada rapat, saya ada waktu. Silakan, apa yang akan Bapak bicarakan? Ini Bu Ibet, pada hari ini saya merasakan dalam mengajar di kelas, saya merasa bosan. Karena melihat anak-anak itu di Indonesia itu belajarnya pasif, terus kelihatannya tidak termotivasi, tidak menyenangkan, sehingga anak-anak itu kelihatan bosan belajar dengan saya karena saya kan mengajar matematik gitu. Oh iya, gitu ya Pak. Jadi Bapak merasakan anak-anak di kelas itu pasif, tidak termotivasi, jadi Bapak merasa bosan akhirnya ya untuk mengajar. Kira-kira apa harapan Bapak dari percakapan kita hari ini? Ya, pada hari ini saya komunikasi dengan Bu Ibet adalah satu menghasilkan suatu solusi bagaimana anak-anak saya yang saya bicarakan adalah kurang termotivasi dalam pembelajaran. Iya, iya. Jadi Bapak mengharapkan adanya solusi ya dari pembicaraan kita hari ini. Menurut Bapak Firman sendiri nih, pembelajaran yang lalu mengamati anak-anak, kira-kira apa penyebabnya mereka menjadi kurang antusias dan tidak termotivasi atau pasif dalam pembelajaran? Menurut saya yang pertama adalah karena saya mengajar matematik, sehingga anak-anak itu terhadap mata pelajaran matematik sudah menutup diri, sudah berpikir bahwa belajar matematik tidak mengasihkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya apa sih yang diaplikasikan dalam belajar matematik? Itu yang membuat mereka bosan, sehingga dalam pembelajaran saya hanya satu arah saja dalam memberikan materi. Ya, jadi anak-anak merasa matematika itu pelajaran yang menakutkan gitu ya. Betul. Jadi akhirnya mereka menutup diri dan menganggap bahwa matematika itu sulit. Betul.
kira-kira ada strategi apa nih Pak untuk melakukan pembelajaran yang harapan Bapak seperti apa? Anak-anak inginnya seperti apa belajar matematika? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa saya ingin anak-anak itu ceria dalam belajar matematik, gembira, asik, menyenangkan, sehingga mereka nyaman dalam belajar matematik. Kira ada strategi yang akan dilakukan supaya anak-anak bisa mencapai harapan sesuai harapan Bapak tersebut tadi. Strategi ya. Apa ya? Saya coba strategi yang saya akan terapkan pada belajar matematik, yaitu saya akan coba dengan pembelajaran terdiferensiasi, di mana pembelajaran ini adalah memberdayakan gaya belajar anak. Karena anak itu saya lihat amati ada 3 kategori, di mana si anak itu ada yang senang dengan menonton, ada yang senang dengan membaca, dan ada yang senang dengan terlibat aktif. Nah, sehingga dengan pembelajaran terdiferensiasi ini mudah-mudahan bisa mengakomodir semua gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya juga akan menerapkan pembelajaran emosional dan sosial, di mana untuk emosional itu menyadarkan diri anak itu agar fokus dalam belajar. Kemudian sosial, di mana anak-anak akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk sosialnya saya coba dan nanti dalam proses pembelajarannya saya akan membuat kelompok-kelompok kecil yang maksimal terdiri dari 4 siswa lah per kelompoknya, di mana anak itu akan terlibat aktif, memberikan suatu gagasan, memberikan suatu jawaban, dan mengkomunikasikan dengan teman sebayanya. Nah, setelah itu dari kelompok-kelompok kecil itu nanti si anak ada yang mewakili dalam mempresentasikannya, atau semua kelompok mempresentasikan, di mana presentasi itu adalah hasil komitmen, hasil mereka dalam menjawab, sehingga pembelajaran itu akan lebih aktif. Yang terakhir saya akan coba menggunakan aplikasi terkini-kinian bagi anak. Pertama saya coba dengan menggunakan quizzes. Dengan quizzes itu seolah-olah sebagai permainan, tapi itu adalah isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi menggali pengetahuan anak. Kemudian yang kedua, saya akan coba menggunakan aplikasi Advisor. Advisor ini adalah di mana tontonan-tontonan pembelajaran, tapi di dalam tontonan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang si anak harus jawab. Jadi anak hanya bukan saja menonton lalu atau bahkan men-skip saja videonya, tidak usah ditonton, tapi mereka berupaya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada video tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan 3 itu si anak akan lebih terlibat aktif, kemudian pembelajaran akan terpusat juga pada siswa, dan anak akan mudah menyerap, memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Firman, bagus itu rencananya, sudah sangat keren banget ya. Nah, kira-kira setelah Bapak merencanakan rencana yang keren itu tadi, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana tadi dan kapan realisasinya? Ya, betul ya. Kapan? Konsep tanpa aksi ya, nggak akan ada hasilnya. Saya akan berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan melibatkan tadi, akan membuat merencanakan pembelajaran yang terpusat pada anak dengan mengakomodir gaya belajar anak. Kemudian saya akan menggunakan aplikasi-aplikasi kekinian yang membuat mereka semakin asik dalam belajar matematika. Apa rencananya nih? Rencana kebetulan minggu depan saya menginjak pada bab baru di pembelajaran matematik. Saya akan coba minggu depan saya mulai dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional. Karena bab ini saya rancang 4 kali pertemuan. Mungkin saya akan berdialog dengan Bibit lagi setelah pertemuan keempat. Oke, jadi Bapak Firman merencanakan minggu depan ya dilaksanakannya. Kemudian kali pertemuan gitu. Nah, kira-kira ini apa progresnya gitu, yang bisa diukur keberhasilan apa yang bisa dilihat nanti. Ya, oke. Setelah pertemuan keempat, saya yakin anak-anak akan belajar matematik menyenangkan,
belajar matematik asik, sehingga saya yakin hasil dari pembelajaran matematik ini akan di atas KKM. Dan mudah-mudahan saya menjadi seorang guru yang betul-betul dibutuhkan oleh setiap individu. Nanti saya tunggu ya Pak Minggu lagi berarti ya. Iya, Pak Minggu. Iya, betul. Pengen dengar nih ceritanya gimana di kelas nanti anak-anak Siap. menggunakan strategi yang Bapak rancang tadi. Betul. Mudah-mudahan sukses dan lancar ya. Terima kasih kepada Pak Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bibit Tadi sudah melaksanakan proses coaching nih Pak. ya. Gimana mau berjalan dari sini? Ya di sini Bu tadi kan saya sebagai observer Bu ya. Iya. Alhamdulillah Bu kalau dari hasil pengamatan saya di sini Ibu tadi kan Ibu bilang di pra observasi itu tadi kayaknya Ibu ketakutan gitu, tidak bisa mengeluarkan yang namanya pertanyaan berbobot ya. Ternyata tadi muncul Bu, bagus sekali Bu. Nah kemudian di sini tadi Ibu menjawab itu dengan bagus, kemudian ada senyuman juga dan juga beberapa anggukan Bu bahwa itu menandakan Ibu tuh presence kepada Bu. Nah kemudian di sini Ibu juga memberikan apresiasi Bu, katanya dengan tadi sedikit kanan mungkin dan juga senyuman juga. Nah kemudian tadi yang saya sangat bagus sekali itu dari eye contact-nya Bu. Ibu eye contact-nya serta body language atau bahasa tubuhnya tuh Ibu ternyata kemudian sudah bisa disebut sebagai coach. Coachingnya sudah berhasil. Sama Bu. Nah kemudian untuk kurangnya mungkin ini Bu ya, satu Bu di sini tidak percakapan mungkin. Yang terlalu cepat gitu. Bisa dikatakan seperti itu mungkin, tapi dari hasil pengamatan saya sendiri tadi mungkin coachingnya terlalu bersemangat. Oh, iya. Ya, jadi ya kita kan sebagai coaching juga sebenarnya harus memberi kesempatan kan ya untuk mereka lebih berbicara. Baik Bu, intinya dari yang hasil saya pengamatan ya kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 dari Ibu ada di atas 9. Terima kasih banyak Pak. Mungkin mudah-mudahan saya bisa berlatih terus untuk menjadi coach yang Amin. ada. Ya, mudah-mudahan Bu. Baik Bu, saya juga lebih belajar lebih baik.